Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Dalam Bilangan 31 ayat 51 sampai dengan 54. Maka Musa dan Imam Eliasar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eliasar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Mengapa dulu umat menjarah? Apakah itu tidak berdosa? Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjarah itu berarti merampas dan merebut milik orang lain, terutama di dalam konteks peperangan atau kekacauan. Pasal 362 KUHP itu mengatur tentang pencurian, mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi saudara, penjarahan hari ini itu termasuk perbuatan yang melawan dan memiliki konsekuensi hukum. Namun pertanyaannya, mengapa di dalam Alkitab umat justru melakukan penjarahan? Bahkan hasil penjarahan itu dibawa sebagai persembahan, dan Allah menerima persembahan itu. Nah, kalau hari ini kita menjarah punya orang, terus kita jadikan persembahan, apakah kira-kira Allah akan menerima? Nah, saudara, ternyata ada konteks atau latar belakang yang berbeda. Hukum yang berlaku dalam konteks zaman itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Siapa yang hebat, dialah yang penguasa. Belum ada hukum hak asasi manusia seperti hari ini. Nah, di dalam hukum pada masa itu mengenai jarahan perang, dalam hukum perang pada masa itu, pemenang perang berhak mendapatkan jarahan dari yang kalah. Dan ini sah-sah saja pada masa itu, bahkan dijadikan hukum tetap. Kalau di dalam peperangan, yang menang akan menjarah, dan yang kalah ya dia harus menyerahkan semua apa yang mereka punya. Dan itu sudah diatur di dalam hukum, saudara, zaman itu. Sehingga apabila umat setelah menang perang kemudian menjarah lawan yang kalah, itu sesuai dengan hukum zaman itu. Memang tidak sesuai dengan hukum hari ini. Nah itu saudara ya, perikop ini membahas bagaimana jarahan itu harus dibagi secara merata di antara umat Tuhan, termasuk mereka yang secara tidak langsung ikut berperang. Bagaimanapun juga, mereka yang tinggal di belakang garis medan pertempuran tetap memiliki andil. Misalnya, membantu kebutuhan logistik dari pasukan perang. Karena itulah perikop ini mengatur bagaimana jarahan itu harus dibagi-bagi secara merata. Dan yang terutama, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan begini, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu. Nah, dari ayat ini saudara, itu menunjukkan dengan jelas
bahwa jarahan itu bisa dibawa sebagai persembahan kepada Allah zaman itu, karena memang diatur di dalam hukum dan sah-sah saja. Dan dari ayat ini menunjukkan bahwa pemilik sejati atas jarahan itu adalah Allah. Persembahan upeti yang dibawa itu pada prinsipnya sama seperti yang diajarkan melalui hukum persepuluhan, yang artinya adalah bahwa umat itu mengakui akan kepemilikan Tuhan atas segala berkat yang diterima oleh mereka. Jadi ketika mereka membawa jarahan itu, mereka percaya bahwa yang punya segala berkat, kepemilikan, harta benda apapun itu adalah milik Allah. Maka sangat indah sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin pasukan dengan menyerahkan sebagian hasil jarahan mereka kepada para imam, walaupun imam tidak ikut berperang. Nah, para prajurit sungguh menyadari bahwa peperangan yang telah mereka hadapi itu adalah peperangan rohani yang hanya dapat dimenangkan karena Allah lah panglima perang mereka yang menyertai mereka. Demikian juga pihak yang tidak langsung bertempur pun ikut mempersembahkan sebagian dari hak jarahan mereka untuk mendukung kebutuhan orang Lewi yang menjaga dan memelihara kemah suci. Dasarnya adalah bahwa kemenangan umat adalah kemenangan Allah. Oleh karena itu, dengan membawa persembahan kepada Allah, umat memuliakan Allah dan mengakui bahwa kemenangan itu dari Allah. Nah, prinsip yang sama bisa kita terapkan hari ini. Tetapi persoalannya peperangan kita bukan peperangan jasmani, saudara, seperti umat zaman itu. Hari ini kita sudah berada di dalam peperangan rohani. Dan setiap kemenangan rohani itu adalah kemenangan Allah. Jumat Agung dan Paskah adalah bukti kemenangan Allah di dalam peperangan rohani. Dan kalau kita sekarang sudah diberikan kemenangan, kita sudah hidup di dalam kemenangan, mari kita memuliakan Allah dengan segala berkat yang Allah percayakan kepada kita. Muliakanlah Dia dengan harta kita. Bawalah persembahan sebagai pengakuan bahwa Kristus sudah mengalahkan maut dan memberi kita hidup. Bawalah persembahan di dalam masa raya Paskah ini, karena kita percaya bahwa Kristus sudah menang dan kita diberikan kemenangan untuk kita memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi mari saudara, kita membawa persembahan di dalam masa raya Paskah sebagai pengakuan kita hidup di dalam kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu terus mengajar dan mengingatkan kami. Jikalau pada waktu itu penjaraan itu sah secara hukum, hari ini memang penjaraan itu justru dianggap melawan hukum. Dan kalau zaman itu di dalam setiap peperangan umat membawa persembahan kepada Engkau, hari ini peperangan kami adalah peperangan rohani. Dan kemenangan itu sudah nyata di dalam Jumat Agung dan Minggu Paskah sebagai bukti kemenangan Allah atas maut. Karena itu tolonglah kami supaya kami memuliakan Engkau dengan segala berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Biar di dalam masa raya Paskah ini kami membawa persembahan sebagai pengakuan bahwa Kristus sudah mengalahkan maut, sudah memberi kemenangan dan memberikan kami hidup. Secara khusus berdoa untuk dua keluarga kami, untuk Ibu Koliucu, Tuhan Kau berikan kekuatan di dalam iman, di dalam kehidupan bersama dengan Su Acen, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam pergumulannya, Tuhan kiranya tolong. Biarlah hidupnya adalah hidup yang setia, yang terus mengasihi Tuhan. Pakailah juga untuk di dalam pekerjaan pelayanan. Demikian juga kesehatannya Bapa. Untuk Ibu Tan Giokli, demikian juga hamba-Mu bawa. Dalam pergumulannya, dalam kesederhanaan imannya, biarlah imannya terus terpaut hanya kepada Tuhan saja. Berkati segala usahanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Selamat ulang tahun untuk Ibu Ko Liu Chu dan Ibu Tan Giok Lee. Tuhan memberkati.